Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 5 ekosistem, subtema 2 dan 3 mata pelajaran IPS, membahas yaitu tentang ketampakan alam di Indonesia dan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani biasanya mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah, sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut dengan subak. Ketampakan alam beserta kegiatan ekonominya. 1. Wilayah gunung dan pegunungan memiliki ketinggian di atas 600 meter dari permukaan air laut. Tanah di sekitar pegunungan atau gunung api yang subur dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian. Contoh tanaman yang dibudidayakan di wilayah yang sejuk yaitu sayuran, teh, kopi, dan cengkeh. Penduduk juga mengembangkan hewan ternak seperti sapi perah, kambing, kelinci, dan ayam. Yang kedua adalah wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian lebih dari 200 atau di antara 200 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Seperti penduduk di daerah pegunungan, penduduk dataran tinggi juga mengembangkan pertanian dan peternakan. Yang ketiga adalah wilayah dataran rendah, memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut, memiliki tanah yang subur sehingga banyak penduduk memilih dataran rendah sebagai tempat tinggal. Dataran rendah mempunyai cukup air sehingga pertanian yang dimanfaatkan adalah pertanian lahan basah seperti sawah. Selain pertanian, kegiatan ekonomi penduduk dataran rendah antara lain peternakan, perkebunan, perdagangan, usaha jasa, dan perindustrian atau kerajinan. Yang keempat, wilayah perairan darat. Wilayah perairan darat berupa sungai, danau, dan rawa. Sungai digunakan untuk sarana transportasi, perdagangan, dan arung jeram. Danau digunakan untuk objek wisata, sarana olahraga, pengairan, irigasi, dan budidaya perikanan darat. 5. Wilayah pantai. Pantai berpasir banyak dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Oleh karena itu, banyak masyarakat memanfaatkan untuk membuka usaha pariwisata seperti mendirikan penginapan, rumah makan, dan toko cenderamata. Beberapa pantai juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Hutan bakau, tempat hidup ikan, udang, dan makhluk laut lainnya merupakan komoditas ekspor Indonesia. Masyarakat yang berprofesi di daerah ini antara lain sebagai nelayan, pengrajin kerang, petambak garam, dan pedagang hasil laut. Yang keenam adalah wilayah lautan. Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah lautan dimanfaatkan untuk sarana transportasi, olahraga menyelam, rekreasi taman laut atau wisata bahari. Aktivitas penambangan minyak dan gas bumi juga dilakukan di lautan lepas. Ketampakan alam dan buatan di Indonesia. Kedua gambar di atas merupakan ketampakan alam yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang berada di Bali merupakan buatan manusia untuk kebutuhan manusia. Ketampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Contoh Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terdapat banyak ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Ketampakan alam antara lain ada dataran tinggi, gunung, dataran rendah, laut, sungai dan danau, dan rawa. Sedangkan ketampakan buatan ada waduk, pelabuhan, sawah, bandara, pemukiman penduduk, dan lain-lain. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapi dua samudra dan juga dua benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik.
Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Perhatikanlah gambar di samping ini. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya di Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya di Indonesia. Sebagai tugas untuk pembelajaran kali ini, silakan kalian kerjakan 5 soal berikut pada buku tulis kalian dan kalian foto dan kirimkan ke nomor WA wali kelas masing-masing melalui jalur pribadi atau Japri. Sekian untuk pembelajaran kali ini, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.